udah berbuah, wah kita panen, bahkan kita bisa bagi-bagi ke tetangga. Nah, dalam rangka berkaitan dengan investasi, kami mau mengajak Anda gimana caranya bisa membuat pohon uang dengan berinvestasi. Saya yakin topik ini akan sangat cetar banget dan Anda pasti tunggu-tunggu ya, karena semuanya kepengen punya pohon uang. Selamat sore Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, saya Lana Lija. Malam hari ini bersama dengan Willy Darmawan. Dan hai Willy. Kecil, belum terdengar suaranya. Willy masih di unmute. Hai Ola, selamat sore. Ya. Menarik ya tema yang akan kita bahas tentang membangun pohon uang. Wow, saya excited banget nih. Benar. Membuat pohon uang. Ini mungkin lebih tepatnya sebenarnya menanam kali ya, pohon kan. Menanam. Ya kan? Biar tumbuh terus ya. Biar tumbuh terus. Menanam pohon uang. Apakah ini bisa kita tanam di halaman kita gitu kan ya Willy? Kita langsung sapa saja narasumber kesayangan kita yang baik hati, tidak sombong ya, tidak pelit, pokoknya suka membantu. Ada Mas Ryan Filban. Selamat sore Mas Ryan. Selamat sore Mas Ryan. Ya, selamat sore Mbak Ola, selamat sore Mas Willy, selamat sore kepada seluruh Smart Listeners dimanapun Anda berada. Wih, seneng deh ya sore hari ini mau ngomongin soal pohon uang. Soalnya ini semua di luaran sana, ini semuanya sedang merasa bahwa butuh tambahan uang gitu kan Mas Ryan. Yes. Dan kita lihat ya, Willy ya, kita kan lihat selama masa pandemi ini kan orang makin suka dengan pohon-pohonan, betul nggak? Kamu perhatiin nggak? Ya kan ya Will ya, tanaman-tanaman pohon yang hijau-hijau ya. Pohon yang hijau-hijau gitu kan. Nah kali ini kita mau mengajak gimana caranya tuh menanam pohon ya, pohon uang dengan berinvestasi. Mas Ryan, saya ingat ya pernah loh waktu kita, kalau tidak salah itu ketika kita membahas tentang buku-buku ya, tema investasi untuk pemuda ya. Saya ingat banget waktu itu kita bikin acara nih di Mas Willy ya, di Bursa Efek Jakarta waktu itu ya, di BEJ. Dan kemudian salah satu yang dibahas itu kan bagian dari bukunya Mas Ryan, betul ya Mas Ryan ya? Iya. Kalau nggak salah itu blueprint investasi deh gitu ya. Iya. Nah, apakah ini waktu yang tepat untuk kita menanam pohon uang? Nah, ini yang kita tanyakan ya. Gimana pula caranya? Mas Ryan, boleh dong di update dulu gitu. Apakah ini adalah masa-masa yang subur ya? Kalau dianggap tanah yang subur untuk menanam pohon uang tadi. Silakan. Iya, jadi saya punya satu teman Ustadz di daerah Jawa Barat gitu ya. Beberapa tahun yang lalu saya ngobrol sama beliau dan ada satu pelajaran menarik yang dia tanyakan ke saya, yang saya belajar dari dia adalah kita berdiskusi mengenai kenapa masyarakat pada hari ini kok ada yang boleh dibilang kesulitan untuk bisa hidup sehari-hari. Tapi kayaknya kok zaman dulu ketika belum ada suatu kemewahan dan teknologi itu rasanya kehidupan semuanya setara. Nah, dia mengatakan bahwa sebenarnya di Indonesia ini dulunya orang-orang pada pintar melakukan pengelolaan kehidupan. Dan hari ini orang-orang tidak memiliki pengelolaan kehidupan yang baik. Wah, saya pada waktu itu dengar begitu saya agak bingung. Bukannya orang makin hari makin pintar gitu ya. Nah, ternyata adalah zaman dulu itu ketika orang belum mengenal berbagai macam jenis teknologi dan transportasi, dia duduk di rumahnya dia, di mana di depan rumah dia buat sebuah pekarangan dan di belakangnya ada pekarangan dan rumahnya itu bentuknya rumah panggung, maka terjadi suatu manajemen yang tidak mereka sadari mereka sedang mengatur. Maksudnya apa? Di depan rumah dia dibuat tanaman-tanaman cepat, dalam waktu cepat bisa berbuah dan bertumbuh. Lalu ada suatu hewan yang bisa diternakan di depan, biasanya itu adalah ayam gitu ya. Lalu di bawah daripada rumah dia itu adalah kolam, sehingga ada ketika ada remahan yang jatuh daripada makanan yang dari tempat kita ada pada saat itu, maka ikan-ikannya bisa hidup. Lalu di belakang itu biasanya adalah hewan-hewan yang lebih lama masa panennya, karena hewan pun akan dipanen. Dan ada kayu-kayu keras yang memang puluhan tahun atau beberapa tahun kemudian baru bisa menghasilkan. Jadi dari depan sampai belakang pekarangan rumah itu sebenarnya adalah pohon uangnya dan pohon kehidupan dia. Kalau dia mau makan, dia ambil telur dari depan.
kalau dia pada saatnya bisa dipanen, sapinya diambil dari belakang, ketika anaknya nanti mau pergi untuk bisa disekolahkan ataupun memiliki tempat yang lebih baik, dia potong pohon di paling belakang karena sesuai dengan umur daripada anak itu menjadi besar. Dan itu yang terjadi gitu. Nah, ketika orang itu dipengaruhi tanda kutip dengan era televisi masuk, dari radio, televisi berubah, orang itu mulai melihat secara visual adanya motor, kok kayaknya punya motor enak, sebelum motor ada sepeda, ada yang telepon dan ini dan itu. Akhirnya dia menjual pohon kehidupan dia. Yaitu apa? Ya aset rumahnya dia itu. Ditukar dengan barang-barang yang bisa membuat dia lebih nikmat, yaitu dengan punya sepeda sendiri, dengan punya motor, dengan punya mobil, dan terus ditingkatkan keinginannya karena visualisasi yang semakin bagus hari ini. Dan akhirnya dia tidak lagi memiliki pohon kehidupan atas tanah-tanahnya dia, dan akhirnya lah muncul kata-kata kayaknya kok bagaimana cara membuat suatu pohon uang gitu. Padahal dulunya sebenarnya di negara kita, di masyarakat kita itu sudah dikenal dengan manajemen kehidupan. Tapi hari ini itu menjadi sesuatu yang tidak bisa diimajinasikan karena dulu terjadi secara alami. Nah, bagaimana atas perubahan zaman ini kita bisa kembali mengulang secara, nggak bisa secara alami karena harus dibuat hari ini, dengan kondisi perubahan zaman yang sudah seperti ini. Nah, sebenarnya tetap saja kalau ada 2 poin yang ingin saya ambil, yaitu adalah aktif dan pasif gitu ya. Yang namanya ayam itu kan menjadi besar tanpa perlu kita setiap hari tengokin. Tidak perlu kita elus-elus dan menjadi besar. Pohon tidak setiap hari kita elus-elus dan menjadi besar. Ikan juga demikian. Maka itu kan terjadi secara pasif kan. Nah, bila Anda tidak bisa memainkan peran kepasifan dalam keuangan ini, Anda hanya bergantung pada sesuatu yang kalau Anda kerja, Anda menghasilkan uang, maka Anda tidak akan pernah bisa memiliki pohon uang dan kembali ke masa-masa kemakmuran masyarakat yang lama. Itu yang mau kita sampai bahas di situ dulu, Mas Ryan. Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Kalau gitu, bagaimana menyesuaikan untuk menanam pohon uang di masa-masa seperti sekarang ini. Ini kita makin kebuka ya, Willy ya. Ini pohon uang tuh bukan berarti pohon depan kita tuh isinya uang gitu ya, nempel-nempel. Mungkin banyak orang yang berpikirnya berhayalan kan kayak gitu ya. Tetapi ternyata ini adalah berkaitan dari bagaimana kita mengelola aset dari depan sampai belakang. Nah, ini kalau disesuaikan dengan zaman now, apakah itu dengan investasi, kita bahas lebih lanjut ya nanti di sesi berikutnya. Smart Listener, simak perbincangan ini karena kita masih akan membahas nanti sampai dengan pukul 7 ya. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Market Insight. Ya, Smart Listeners, kita masih di Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan, dan silakan Anda juga bisa berkomentar mungkin ya tentang topik kita pada malam hari ini, menanam pohon investasi di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel kami. Nah, tadi kan sempat dijelasin ya, kalau zaman dulu itu untuk membuat pohon investasi itu mungkin tidak terlalu sulit. Pohon uang, menanam pohon uang dengan investasi. Menanam pohon uang. Ya. Nah, tapi kalau zaman sekarang ini sepertinya godaannya banyak sekali ya. Nah, mungkin apakah ini kaitannya dengan ini juga Mas, ya, masyarakat sekarang itu lebih konsumtif gitu? Iya, tadi makanya kita dikatakan bahwa di awal itu adalah yang namanya manajemen keuangan itu terjadi secara alami di sekitar kita, karena kita hanya mengenal yang namanya makhluk-makhluk hidup yang bersama dengan kita yang sebenarnya itu adalah manajemennya secara alami. Nah, dengan kita hari ini hidupnya lebih maju dengan berbagai macam tanda kutip adalah godaan gitu ya, seperti yang tadi Mas William kemukakan, maka kita ini tidak bisa menentukan suatu prioritas tertentu atas apa yang akhirnya mau kita pilih. Nah, akhirnya jadi saya ketika mulai mencoba untuk memahami dunia investasi ketika 17 tahun yang lalu, mulai di usia 18, saya juga punya kebingungan yang sama bahwa sebenarnya kita mesti mulai dari mana gitu. Nah, akhirnya saya membuat suatu pemetaan dengan nama yang setelah saya mempelajari ratusan buku, saya menamainya disebut dengan konsep passive income strategy, yaitu bagaimana caranya kita menggiring dari apapun profesi kita ini mau apapun pendapatan aktif kita, itu bagaimana caranya kita membangun si pohon uang itu. Nah, definisi aktif income itu adalah kalau Anda pergi keluar daripada rumah Anda dan Anda
mendapatkan karena Anda bekerja dan Anda satu-satunya alasan terbesar ataupun alasan yang paling membuat Anda tergerak untuk keluar dari rumah karena uang itu untuk menghidupi diri Anda dan keluarga, maka itu disebut dengan active income. Jadi kalau menjadi bahan refleksi kita di sore hari ini juga adalah kepada smart listeners adalah Anda kalau nggak kerja hari ini, berapa lama Anda bisa bertahan hidup? Stop gitu loh. Artinya Anda nggak pergi keluar rumah, Anda diam di rumah pun nggak apa-apa. Kalau misalnya ada orang yang diam di rumah tapi tetap dapat uang, orang menganggap itu passive income. Menurut saya belum pasif. Kenapa? Dia harus berdagang sesuatu, mengupayakan sesuatu untuk dapat uang. Contoh, dia adalah freelance meskipun tinggal di rumah gitu ya. Iya. Jadi dia itu freelance graphic designer. Teman saya sudah puluhan tahun ya. Saya udah mengenal dia cukup lama, itu hampir 15 tahun. Dia memang tidak pernah ke kantor. Dia di rumah. Tapi dia selalu bekerja di depan komputernya untuk bisa menghidupi besoknya. Itu menurut saya tetap active income. Kalau Anda jualan barang di marketplace pada hari ini, kalau Anda tidak posting dan tidak ada yang pesan, apakah Anda masih hidup? Kalau Anda bilang, wah mati dong saya, berarti Anda masih dalam active income. Hati-hati loh. Cuma cara kerjanya kelihatan kayak jagain lilin. Iya. Bagi orang umum gitu, yang orang yang tiap hari hektik pergi ke Jalan Jenderal Sudirman kayak macam saya, orang yang ada di rumah itu terlihat dia pasif. Sebenarnya bukan dia pasif, dia tetap melakukan upaya. Nah, sekarang itu definisi dasar daripada aktif adalah Anda mengerjakan sesuatu dan Anda mendapatkan. Tapi kalau Anda tidak bekerja, Anda tetap dapat uang nggak? Oh nggak bisa, Ryan, nggak ada. Oke, berarti Anda masih ada dalam active income. So, pertanyaannya adalah, apakah mungkin dalam hidup kita ketika kita tidak bekerja, kita tetap dapat uang? Dan kalaupun kita bekerja, kita bukan karena alasan uang. Kenapa? Kenapa kamu kerja? Saya bosan di rumah. Loh, terus kalau kamu nggak dibayar gimana? Nggak apa-apa. Saya tetap mau kerja biar saya nggak pikir. Ada. Karena kerjaan hobi. Gitu hobi aja. Pengen ngabisin waktu luang, kan asik tuh. Nanti kalau Mbak Ola ditanya, kenapa kok masih ke Smart? Saya bingung di rumah ngapain. Ini kayak banyak pikiran gitu. Jadi saya lebih ke kantor aja. Wah, ini udah top Marco top gitu. Itu berarti pasti benar sih. Begitu ya? Oh, mantap. Refreshing ya. Saya paling stres kalau nggak kerja, Mas Ryan, beneran loh. Betul gini. Karena ada orang yang tiap hari itu angkat berat 100 kilo, satu hari dia nggak ngangkat, dia bilang kayaknya ada yang salah nih gitu ya. Betul lah. Nah, karena kita setiap hari bekerja dengan hektik, tiba-tiba kita libur. Coba, libur sehari senang. Coba yang kemarin 5 hari, kayak apa rasanya? Hari ketiga dia udah bingung. Ada salah nih kayaknya. Kenapa? Karena kita udah biasa hektik. Oke, itu kita kesampingkan. Sekarang bagaimana caranya bicara mengenai membangun pasif ini. Dan pasti akan suatu saat Anda akan pasif. Nggak bisa kerja. Karena waktu atau karena Anda sudah tidak bisa lagi. Badan Anda sudah tidak kuat. Misal tiba-tiba Anda kena sesuatu dan Anda tidak bisa bekerja. Atau karena memang due date-nya, waktunya Anda sudah harus pensiun. Berarti ada satu titik loh, Anda pada akhirnya harus pensiun. Dan akhirnya Anda mau dapat uang dari mana? Nah, aset-aset Anda lah yang harus menghidupi Anda. Nah, kelas aset sehingga Anda bisa membangun passive income, menurut Ryan loh ya, kalau saya salah ya, saya mohon dikoreksi, itu dibagi menjadi 3. Yaitu adalah money booster, protect your profit, dan creating wealth. Jadi, bisa diulang Mas Ryan? Anda bayangkan dibagi menjadi 3, namanya adalah money booster, protect your profit, dan creating wealth. Money booster adalah dari namanya udah tahu sesuatu yang bisa memboosting, berarti sesuatu yang ngegas-ngegas. Protect your profit adalah bagaimana caranya memproteksi apa yang sudah kita dapatkan. Creating wealth adalah era membangun kemapanan, kemakmuran. Nah, baru dari kalau kita melewati 3 tahapan ini, maka kita baru bisa mendapatkan passive income. Tidak ada satupun orang di dunia menurut saya yang saya survei, dan silakan Anda juga ikut mengkoreksi, tidak memiliki salah satu dari ketiganya. Jadi kalau dia tidak memiliki salah satu dari ketiga, dia akan mutar terus dengan active income dia. Jadi dia nggak ada ceritanya udah pensiun pun akan terus cari kerja. Kenapa? Karena dia harus kerja untuk dapat uang. Nah, oke, kita akan mulai dengan money booster. Money booster adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang cepat dengan resiko yang tinggi. Kenapa? Karena hukumnya kita sudah bahas sebelumnya bahwa uang yang datang dengan cepat, keuntungan yang datang dengan tinggi akan dikonterbalik dengan resiko yang tinggi pula.
Jadi tidak ada ceritanya bahwa saya ingin mendapatkan keuntungan yang amat tinggi tapi tidak ada resikonya. Tidak ada. Resikonya rendah. Di dalam Ya, hidup ya, ya. kita ini selalu ada trade-off. Saya bekerja dengan keras mendapatkan uang lebih banyak, mungkin. Ada orang yang bekerja sudah setengah mati nggak dapat duit. Ya, berarti resikonya tinggi, rewardnya nggak ada. Tapi tidak ada terbalik. Yang resikonya rendah, rewardnya tinggi, nggak ada. Nah, bicara dengan yang namanya money booster, itu dibagi menjadi dua. Yang berbentuk kertas, sesuatu yang tidak terlihat secara langsung, atau yang ada kita lakukan sehari-hari. Ini adalah membangun aset pertama kali. Yang berbentuk kertas, ataupun yang tidak terlihat secara langsung, itu disebut dengan paper asset. Paper asset itu yang menghasilkan return tinggi dengan risiko yang tinggi, contohnya adalah Anda membeli saham, membeli reksadana saham, membeli reksadana campuran, ataupun ada yang lebih tinggi lagi secara risiko tapi untungnya lebih tinggi lagi, dagang saham. Lupa, tadi investasi saham sama dagang saham beda dong. Kalau dagang itu adalah ada cepat sekali, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Investasi saham itu beli, satu titik baru jual. Beli, satu titik baru jual. Berarti beda kegiatannya gitu ya. Yang namanya dagang kan dapat duit lebih banyak. Betul. Iya kan? Nah, trading saham lebih cepat gitu. Betul. Ya. Trading saham, trading forex lebih kencang lagi. Karena pasarnya buka seminggu 5 hari. Ataupun juga sekarang trennya lagi trading cryptocurrency. Wah, itu kan berarti pasarnya seminggu buka seminggu, nggak pernah tutup. Berarti lebih banyak lagi opportunity. Nah, lalu kalau misalnya kita geser ke sektor real, maka kita misalnya bikin usaha berdua, saya Mbak Ola bikin kedai bakso. Itu kan sesuatu dagang kan, benar nggak? Lalu saya misalnya mau yang agak sedikit tanpa modal, saya misalnya jadi agen asuransi, agen properti, agen multi level marketing, apapun lah gitu ya. Lalu bisa juga saya itu ternyata orang yang pintar dan punya suatu ide, mau saya realisasikan dalam bentuk hasil karya, maka bisa jadi saya musisi, penyanyi, jadi saya ada punya kekayaan intelektual, atau saya menulis buku, atau saya menciptakan sesuatu penemuan yang sangat keren, bagaimana caranya punya robot berbentuk manusia dan bisa menggantikan kehidupan kita sehari-hari untuk dijadikan asisten rumah tangga, misal begitu. Mereka kan saya menciptakan sesuatu. Ataupun saya patungan dengan banyak orang, ya itulah namanya adalah di kondisi pertama, yaitu adalah money booster. Jadi kita bagi orang-orang tanya gini, Pak, kapan saya merasa tepat untuk saya mulai dari money booster? Nah, satu, kalau Anda masih muda, biasanya Anda bisa mulai dari sini. Kenapa? Karena sesuatu yang risikonya tinggi diperlukan jam belajar yang lebih panjang. Ya dong. Nah, contoh Anda nyetir pesawat sama nyetir yang namanya mobil. Yang nyetir mobil mungkin 2-3 kali habis ngeles langsung bisa jalan. Kalau pesawat kan nggak bisa lepas dulu. Jadi co-pilot dulu, ya kan masih panjang tuh jam terbangnya. Kenapa? Karena walaupun 1 kali kejadian geger, kan begitu ya. Nah, jadi high risk seperti itu. Nah, jadi ketika Anda berada di money booster, maka yang bertanya kapan saya bisa mulai dari sini adalah satu, kalau Anda usianya masih cukup muda, misalnya Anda baru mulai kerja, atau yang kedua, karena uang Anda tidak bisa pergi ke tempat yang lain. Misal. Oke, sampai di situ dulu, karena uang Anda nggak bisa pergi ke tempat lain. Nanti kita bahas kenapa nggak bisa pergi ke tempat yang lain. Nggak kelar ini kayaknya nih sampai jam 7 kayaknya nih. Mohon maaf deh Smart Listener. Kita jeda dulu Smart Listener, tetaplah bersama dengan kami ya. Kami sambung nanti di part yang berikutnya. Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Malaysia dan juga sahabat yang bergabung, kita masih dalam perbincangan Smart Market Insight, ya, menanam pohon uang dengan investasi. Ini menarik banget ya, karena banyak di antara Anda barangkali yang kalau udah dengar bagaimana caranya bisa mendapatkan uang dengan cepat, wah itu biasanya benar akan rame banget itu Mas Ryan gitu ya, atau misalkan perbincangan di YouTube itu wah yang like, yang nonton itu banyak. Viewersnya langsung banyak ya, viewersnya langsung banyak. Kalau yang gitu-gitu ya. Iya, nah makanya sekarang kita mau ngajakin ya Smart Listener ini menanam pohon uang dengan investasi, karena saya juga ya exciting ketika ingat dulu Mas Ryan menjelaskan itu gitu. Ternyata menanamnya tuh bukan kita beli pot gitu kan, bukan cari bibit pohon mangga gitu, Willy, bukan gitu kan. Tapi ini berkaitan atau mungkin ngejagain lilin gitu, bukan ya Ola ya? Itu jauh lebih banget dari menanamnya. Itu berkaitan dengan peternakan itu ya. Kalau menanam, kalau jagain lilin ya. Nah,
Mas Ryan tadi kan Mas Ryan mengatakan iya ya, kita kepedean kadang-kadang menganggap wah kita udah nggak aktif kerja lagi dong, udah passive income, tapi kita di rumah masih pegang-pegang handphone ya Willy ya, gitu kan ya. Mau pesan apa, ya sama aja gitu kan, itu sebenarnya masih aktif. Lanjut tadi Mas Ryan, penjelasannya tersendat atau terpotong tadi sampai kenapa uangnya nggak bisa berpindah ya kalau kita tadi berkaitan dengan penjelasan passive income tadi. Apakah karena memang kita menahan atau tempat untuk menanamnya yang memang tidak subur, begitu tidak tepat, begitu atau bagaimana Mas Ryan? Iya, jadi begini, tadi saya juga ingin menanggapi sedikit bahwa kalau ada seminar bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat, itu kayaknya rame. Sebenarnya orang itu selalu mencari kenikmatan tanpa sadar kesengsaraannya. Iya, jadi kan manusia itu kan selalu mencari nikmat dan menjauhi kesengsaraan. Itu logis saja karena kita punya otak primitif kita gitu ya. Tapi yang harus menjadi kita aware gitu ya, bahwa setiap ada kenikmatan akan ada juga sejalan kesengsaraannya. Nah, orang itu kadang siap terima senang, tidak siap terima susahnya. Nah, itulah yang biasanya terjadi ketika mulai investasi saham, mulai membeli cryptocurrency. Dia itu dengar ceritanya bahwa cryptocurrency Bitcoin tuh hebat ya. 100 juta, 8 bulan, 800 juta. Wah, andaikan kalau saya ini terjadi lagi, saya masuk, naiknya 8 kali lipat, Bitcoin menjadi 6,4 miliar, saya masukin 1 miliar, saya punya 8 miliar. Wah, dia langsung berbunga-bunga. Dia lupa bagaimana ada risiko di sebelahnya sedang jalan berdampingan. Bahwa di suatu masa yang lalu, Bitcoin pernah dari 200 juta jadi 50 juta dalam waktu 2 bulan. Dari 200 juta sampai ke 50 juta dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Artinya adalah ada kenaikan 8 kali lipat dalam waktu belasan bulan, tapi pernah juga menghilangkan uang 75% dalam waktu hitungan bulan. 2 bulan. Nah, ini berjalan beriringan. Nah, banyak orang itu yang lihat 8 kalinya, lihat 75% dia dianggap tuh dia nggak ada hal itu tuh dia nggak pernah mau tahu. Dia menutup matanya, kupingnya semua dia tutupin. Nah, makanya ketika Anda yang susah-susahnya ditutup gitu ya Mas ya, fokusnya main senang doang ya. Betul. Gitu. Dia bilang bahwa investasi saham itu hebat, ada yang ratusan persen. Ya. Apakah semua saham yang ratusan persen? Oh tidak, hanya beberapa dari 700 saham. Berarti peluang dia untuk memilih benar. Andai kan ada 10 saham dari 700 saham, artinya kan kurang dong dari 10% kan? Ya, berapa 1% doang dong? Nah, mungkin nggak dalam pemilihan selanjutnya dia akan memilih yang benar? Mungkin 1%. Berarti dari 1 kali pilihan itu kecil sekali untuk dia benar. Nah, hal-hal seperti ini tuh tidak dia aware, gitu. Nah, Money Booster yang versi pertama itu kenapa bisa satu untuk orang yang masih muda? Karena muda itu bisa menghabiskan kredit kegagalan dalam hidup lebih banyak. Contoh sederhana. Maaf nih, kategori muda tuh gimana sih? Kan banyak juga contoh, orang yang usia merasa di atas 40 juga, ngerasa muda. Jiwa muda nih. Gitu. Masih muda ya. Nah, mungkin cuman kita doang yang umur 35 tapi ngerasanya kok udah tua banget gitu. Oke. Teman saya bilang, masih muda Ryan, orang muka nggak berubah gimana, keriput udah banyak, saya bilang gitu ya. Jadi gini, definisinya gini, kalau misalnya Anda itu gagal, pertanyaannya gini doang, kalau Anda itu gagal, yang gagal siapa? Saya doang Ryan. Kalau uang itu hilang, atas suatu upaya Anda untuk mengembangbiakan uang itu hilang, yang kenapa-napa siapa? Pertanyaan itu dulu. Oh, saya aja Ryan yang kenapa-napa. Oh, berarti Anda tergolong muda. Tapi kalau uang itu hilang, yang kenapa-napa siapa? Istri saya Ryan. Ada lagi? Nggak ada. Kenapa? Loh, karena saya belum punya anak. Berarti itu agak sedikit muda. Agak sedikit. Kalau hilang gimana? Oh, yang akan hilang itu istri saya akan kenapa-napa plus anak saya. Oh, berarti ini udah agak sedikit dewasa. Nggak tua dong. Matur ya, tua. Nah, ini ambil contoh, misalkan tim operator saya namanya Frisky ya. Frisky itu usianya baru 24 tahun, kan? Kurang malahan ya. Tapi sudah punya istri dan anak misalkan begitu Mas Ryan ya. Berarti ini udah tergolong berarti ya dari sisi status dia udah mature dong gitu. Benar nggak sih? Karena kalau berinvestasi udah beresiko tinggi, benar nggak? Nggak bisa seleboran, nggak bisa spekulatifan.
Kenapa? Ya, Karena ketika uang ini sudah dimasukkan yang dianggarkan setiap saat itu sebenarnya kan sudah ada argo yang berjalan bagi istri dan anaknya. Menurut saya dia tidak bisa segampang untuk gagal. Kenapa? Karena tidak boleh ada kemungkinan gagal total di situ. Kenapa? Karena ketika gagal total itu mungkin anaknya tiba-tiba jadi nggak sekolah loh. Betul kan? Jadi nggak makan gitu. Nah itu kan ekstrim sekali. Kalau nggak sekolah mungkin oke lah, kita cari sekolah-sekolah gratis, oke. Tapi jangan lupa loh, ketika Anda belajar dari ilmu-ilmu yang ada di Amerika itu orang bangkrut itu tetap bisa nyokolain anak, tetap bisa dapat makan. Di Indonesia itu kalau bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya bener, lu nggak makan, anaknya nggak sekolah. Nah ini ceritanya beda. Iya. Gitu. Paham. Jadi di bagian ini kenapa saya perlu ceritakan lebih jauh adalah satu, syaratnya adalah punya usia yang boleh dibilang muda tapi mungkin bukan dari angka, tapi dari segi tanggungan hidup. Ryan, kalau misalnya saya ternyata gagal, ternyata ini yang bermasalah ini seluruh keluarga dinasti saya. Waduh. Kalau ini sih berarti Anda udah tahu tuh jawabannya, hati-hati itu. Ya. Ini tulang punggung banget gitu ya. Bukan tulang punggung lagi. Satu dengar penjelasan kayak Mas Ren tadi begitu. Kan sekarang lagi heboh banget ya Willy ya. Kripto lah, Bitcoin. Wah, kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu gitu kan? Begitu tergoda, sementara dia tulang punggung, dia investasiin semuanya. Itu. Bukan tulang punggung, itu tiang pancang. Tiang pancang pencakar langit. Goyang bablas pencakar langit hilang semua ya kan. Nah, oke. Atau yang kedua adalah Ryan, gimana kalau memang saya ternyata tulang punggung juga, tapi saya juga nggak bisa untuk pergi ke level yang lain, yaitu yang protect your profit dan juga creating wealth. Nah kita belum bahas tuh ya, tapi gimana kalau saya nggak bisa ke yang lain? Kenapa saya contohin creating wealth itu salah satunya beli properti. Itu kan investasi yang besar ya. Kan nggak bisa Anda beli properti, Pak. Saya itu ngelihat rumah Anda bagus sekali, nilai 1 miliar. Uang saya itu cuma 50 juta. Gimana kalau saya mulai dari pintu rumah Anda dulu saya beli? Kan nggak bisa. Nggak ada cerita beli pintu dulu, abis itu pagar depan, jendela kiri, besok jendela kanan, nggak ada yang namanya properti. Gitu. Artinya kan tidak affordable bagi Anda. Nah, berarti yang Anda bisa mulai, mau tidak mau, Anda tetap harus mulai dari yang money booster. Tapi yang diatur adalah persentasenya. Jadi bukannya dia sudah tiang pancang tulang punggung dan ternyata tidak cocok kriteria tapi dia tidak bisa memulai dari money booster gitu, yang boleh tapi yang tetap harus diukur adalah yang namanya nilai uang yang harus diaturnya. Gitu. Jadi kalau dia memang sudah tidak bisa mulai masuk ke tempat yang lain dan banyak sekali yang begitu, misalnya dia ternyata dengan penghasilan dia mau masuk ke yang lain, oh ternyata nggak masuk. Ternyata yang dia bisa mulai mungkin reksadana mulai dari 100.000. Mendengarkan ini tiba-tiba dia bersedih hati. Seolah-olah tidak bisa. Bukan. Itu tidak begitu maksudnya. Jadi kalau Anda tidak bisa mulai dari usia, maka mulailah dari nominal. Nah, nominal yang paling bisa welcome untuk masuk dengan nominal berapapun, sepertinya money booster. Ya. Gitu. Oke. Jadi kita lanjut nih ke yang dua. Tapi saya mah udah pesimis lah. Ya? Sampai yang ketiga mah nggak selesai. Oke, mohon maaf. Ini kita jeda dulu karena kita takut kepotong ya. Bicara soal yang berikutnya nanti adalah protect your profit. Saya sepakat dengan Mas Ryan, iya ini belum selesai, nggak apa-apa Mas. Namanya juga menanam pohon kan nggak bisa langsung sekaligus. Menanam pohon perlu mengemburkan tanah dulu, ya kan? Kita pupuk dulu tanahnya supaya besok ditanaminya subur. Butuh proses ya. Butuh proses ya. Oke, Smart Listener, sabar sebentar. Menanam pohon uang dengan berinvestasi akan lanjut perbincangannya. Anda bisa menyimaknya kembali setelah kami jeda. Menanam pohon uang dengan investasi. Tadi sudah dibahas ya mengenai money booster. Kemudian ada yang berikutnya nih, Ola, yaitu protect your profit. Nah, seperti apa nih, Mas Ryan? Ya, kita masuk di nomor 2. Ini adalah dari versi saya pribadi ya. Sebenarnya nomor 2 ini adalah biasanya dijadikan nomor 1 bagi orang mau mulai investasi. Jadi agak terbalik. Jadi orang itu ada yang sangat berani dan nekat. Ada orang yang sangat takut. Nah, orang yang sangat takut ini akhirnya nggak berani pergi ke tempat yang berisiko. Dia mungkin menabung di bank, ya. Dia buka deposito gitu. Nah, dia akan taruh uang ini di deposito. Nah, deposito itu sebenarnya bagian dari klasifikasi protect your profit. Nah, protect your profit itu contohnya siapa saja, Ryan?
Pertama, yang paling aman yaitu adalah obligasi negara, surat utang negara. Wah, obligasi riba, oke, sukuk, ya. Bisa ada saving bond retail, ori, sukuk tabungan, ada di sana lah semua. Nah, selanjutnya yang aman selanjutnya dan ada jaminannya adalah namanya deposito. Deposito ada deposito Bank Nasional, ada deposito BPR. Nah, lalu ada juga deposito dolar, go ahead. Itu tapi ada risiko yang lain atas selisih kurs yang kita harus hati-hati. Lalu turun lagi yang lebih risiko lagi mungkin pergi ke koperasi simpan pinjam. Ya, tentunya kan itu lebih risiko karena bukan dari produk otoritas jasa keuangan dan tidak ada jaminan. Lalu bisa juga zaman sekarang era fintech ini namanya peer-to-peer lending. Nah, Anda kan juga bisa menjadi lender di sana dan lumayan imbalnya tuh bisa 15%, 16%, 17% per tahun gitu kan. Nah, jadi banyak orang yang pergi ke nomor 2 duluan sebelum dia mulai dari nomor 1. Loh, Ryan, apakah salah? Enggak ada yang salah. Lebih baik punya investasi daripada nggak punya sama sekali kan, betul ya gitu ya. Nah, tapi ketika Anda pergi ke protect your profit, karena protect your profit namanya adalah biasanya nilai imbalnya tidak pernah bisa lebih tinggi karena sudah ditakar. Misal contohnya, kenapa ada suku bunga tabungan yang ditetapkan? Karena untuk mengcounter daripada inflasi. Berarti dapat kita pastikan sepanjang sejarah kemungkinan kecil sekali bunga tabungan bisa melebihi inflasi karena mungkin waktu sebentar saja langsung ke adjust lagi. Waktu sebenarnya sudah ke adjust lagi. Ya itulah yang menyebabkan kenapa uang yang dimasukkan, secepat-cepat uang yang dimasukkan dalam jumlah yang nggak terlalu besar sekali, karena yang biasa nabung kan biasanya mulai dari kecil-kecil dong, namanya kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, bukan 2 bukit, 3 bukit lama-lama jadi 100 gunung Mount Everest kan nggak begitu gitu. Nah, yang terjadi adalah uangnya kalah cepat akibat daripada kenaikan harga barang-barang. Dia baru mulai nabung 100 juta, tiba-tiba mau beli rumah, harganya rumahnya udah di 500 juta. Begitu dia kejar 100 juta kedua, harga rumah jadi 700 juta. Lah ini kapan saya bisa kebeli rumah? Saya kejar 100 juta, anak tiba-tiba udah gede. Mau masuk kuliah, tiba-tiba harga masuk nggak 100 juta, sudah 400 juta. Kenapa? Karena kenaikan harga barang-barang itu mengacunya kepada inflasi. Sedangkan akan kalah bunga tabungannya. Nah, kenapa juga akhirnya harusnya dia tidak berada di yang barisan depan untuk investasi? Karena ini alasannya. Nah, oleh karena itulah masuknya menjadi klasifikasi yang benar menurut saya adalah protect your profit. Protect your profit itu artinya adalah bila dari yang beresiko investasi saham Anda dan mulai mendapatkan keuntungan, Anda juga nggak kepingin untung Anda bablas dan hilang dong. Contoh gini, sekarang saya mau tanya. Jadi ini kayak semacam split resiko gitu. Betul, ya. Betul, mengamankan. Ya. Namanya kan protect your profit, mengamankan untung lu. Gitu kan ngomong gitu ya. Nah, jadi sekarang kita coba cek nih ya begini. Bawalah kita bikin tes. Kalau saya punya 100 juta, saya masukin saham. Ternyata saya untung. Maka menjadi untung 50%, maka jadi 150 juta ya, Bola ya, bener ya? Betul, 150 juta ya. Dan karena saya itu orang yang berani, maka saya biarkan investasi di saham dan ternyata yang namanya saham kan bisa turun ya. Dan ternyata turun 50%. Jadi uang saya sekarang sisa berapa? 100. Enggak dong, kan dari 150. Oh, dari 150. Oke. Separuhnya turun 75. Nah, 75, oke. Dari modal awal saya kehilangan berapa? 25. Oke, baik. Nah, ini orang kedua nih. Sekarang Mas Willy ceritanya. Mas Willy ini investasi saham 100 juta. Naik loh 50%. Jadi 150. Mas Willy ini bilang, tapi kok saya takut ya? Gimana kalau 50 juta saya taruh di deposito yang paling aman di Indonesia? Yang 100 juta saya biarkan ada di saham deh. Kita ingin ada pertumbuhan selanjutnya. Ya dong, namanya Anda kalau punya pohon durian ya jangan tebang pohon duriannya kan? Ambil duriannya, betul. Nah, kalau Mas Willy kan mengambil duriannya dan dibelah dulu, belah durian ya kan? Buat dimakan, kalau enggak kan ditelan kulitnya kan sakit Mas, ya kan? Nah, sekarang ya juga ya. Iya benar ya kan? Nah, terus sekarang ketika dia terjadi hal yang sama karena di waktu yang sama, kehilangan 50%. Yang hilang di saham 50% berarti uang Mas Willy yang ada 100 juta, sisa berapa? Sisa 50. Oke. Yang di deposito aman dong? Aman. Oke, berarti kalau 50 tambah 50 jadi berapa? 100. Berarti Mas Willy kehilangan berapa dari modal awal Mas Willy? Enggak kehilangan. Jadi versi yang
kedua adalah metodologi kalau kita melakukan protect your profit. Mengamankan untungnya agar kita bisa pindahkan ke tempat yang lebih aman. Oke. Jadi ketika Anda bisa melakukan model seperti ini, sebenarnya metode ini sebenarnya cukup konservatif loh. Kenapa? Karena yang salahnya orang adalah yang diamankan modalnya. Ya kalau modalnya diamankan kan tidak bisa berkembang. Makanya biarkan di tempat yang lebih. Yang diamankan adalah keuntungannya. Kenapa? Agar bila terjadi resiko, kita bisa memproteksi dari profit-profit yang sudah kita kumpulkan ini untuk tidak kehilangan secara totally daripada seluruh keuntungan kita yang pernah kita ambil ataupun mengembalikan daripada modal. Jadi gampangnya sebenarnya kalau ada orang yang bilang, Mas Ren, bisa saya hanya berada di money booster, protect your profit terus-menerus sampai pada akhirnya uang dari profit saya itu akhirnya bisa saya bungakan sampai bisa mencukupi kebutuhan bulanan saya. Bisa, Anda jadi berhenti nih sampai dengan model kedua ini. Jadi Anda namanya mantap makan bunga tabungan. Makan bunga tabungan itu yang terjadi pada saat pandemi kemarin gitu ya. Betul ya. Jadi ya udahlah makan bunga tabungan dulu deh gitu ya. Masalahnya kan karena kurang gede, bukan makan bunga tabungan plus pokoknya kan? Iya dong. Akhirnya habis. Jadi habis dong. Habis. Karena apa? Karena bunga tabungannya tidak cukup besar untuk mengcover biaya-biaya atas kehidupannya sehari-hari. Ya. Jadi bunganya ketelan. Pokoknya ketelan juga sedikit-sedikit, ya lama-lama berkurang terus kan bunga bulan depannya. Berarti lama-lama jadi habis. Berarti dia harus ulang lagi stepnya dari active income, money booster, protect your profit. Ulang lagi keadaannya seperti itu. Ya, Mas Ryan, kita mungkin lanjutkan yang ketiga. Kita sampai di sini ya, sampai di money booster dan kemudian protect your profit. Tapi satu pertanyaan terakhir ya untuk menutup perbincangan kita begitu ya. Apa yang perlu disiapkan ini ya buat smart listener yang ingin, ya saya pengen juga dong Mas Ryan, kan kayak orang-orang itu yang ngomongin kayaknya uangnya banyak, ya tinggal kayaknya mengatakan bahwa ini bingung ya saya nih mau beli itu kok barangnya nggak ada terus gitu uangnya nih padahal mau dipakai ya pengennya kan begitu tuh ya. Nah, apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa kita menanam uang dengan investasi itu? Iya, jadi sebenarnya kembali dengan kata-kata pohon uang gitu ya. Sebenarnya kita ini sadar bahwa kita ini kan dalam area global warming, pemanasan suhu global gitu ya. Sehingga kita tuh sadar bahwa menanam pohon itu sebenarnya kita care terhadap 20-25 tahun yang lalu. Tapi kita sadar bahwa itu sudah terlambat kan Mbak Ola ya. Artinya kita nggak melakukan 20-25 tahun yang malah kita tebang-tebangin gitu kan, dijadiin ini dan itu. Nah hari ini kita sadar bahwa itu terlambat. Maka kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk mulai menanam pohon, ya jawabannya adalah hari ini. Sama dengan Anda juga berinvestasi. Anda bilang, waduh ternyata saya terlambat ya, tahu 15 tahun yang lalu, Ren udah 17 tahun yang lalu. Apa nasibnya dengan saya harus memulai, dan saya hari ini udah kepala 4, kepala 5, kepala ini, kepala itu, dan kepala naga gitu ya. Apa yang harus saya lakukan? Maka jawabannya sama, Anda tetap harus memulai. Karena apa? Karena dengan Anda mulai itu masalahnya muncul banyak lagi. Anda akan dapat tekanan dari kiri dan kanan. Anda ternyata investasinya tetap kurang. Anda juga akan menemukan bahwa kok ternyata nggak segampang kata-katanya yang saya katakan gitu. Ya itu yang akan terjadi masalah. Please, kita mesti mulai dari sesuatu yang sederhana. Sebenarnya waktu yang tepat adalah kemarin ya Mas Ryan, tapi ya hari ini adalah waktu yang tersedia. So jadi waktu yang tepat kedua. Tetaplah mulai dari sekarang gitu. Baik Mas Ryan, kita bungkus perbincangannya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu kita mempersiapkan diri menanam pohon uang dengan investasi. Dan pastikan minggu depan kita sambung nih perbincangan yang kedua menanam uang. Oke. Dan kita harus pamit. Dan besok kita akan ketemu lagi bersama dengan Mas Ryan dalam gelaran parade 25 tahun Smart FM Network ya. Smart Listener, pastikan Anda besok semuanya bergabung, begitu pula dengan Mas Ryan Filbert dengan batik yang kerennya itu loh ya Mas Ryan. Wow. Pertanyaannya Willy, kapan Mas dijemurnya gitu. Tapi pamit ya Smart Listener, Salam Nurlija. Saya William Darmawan. Dan saya Ryan Filbert. Kami bertiga mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Ya. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Nomor WhatsApp saya di 0895
07 08 0789, 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.